Afirmasi P3K terus menjadi sorotan publik terkait nasib tenaga pengajar. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, peran tenaga pengajar tak mungkin diabaikan bagi masa depan Indonesia. Dikutip dari website kbbi.web.id, afirmasi adalah penetapan yang positif, penegasan, peneguhan, kebijakan afirmasi P3K telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, adapun tabel afirmasi untuk P3K sebagai berikut, yang mana di sini ada untuk jenis tambahan nilai afirmasi. Untuk yang memiliki sertifikat pendidik, maka jumlah tambahan nilai yang diperoleh adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Lalu berdasarkan usia, itu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Lalu untuk disabilitas, yaitu akan mendapatkan jumlah tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, adapun yang memperoleh nilai dari 10% ini adalah kriteria guru yang bisa melamar akan diarsipkan oleh Kemendikbud. Lalu verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Lalu yang keempat yaitu untuk guru honorer THK 2, yaitu mendapat nilai tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi, peserta terdaftar database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, selain besar persentase, aturan juga menjelaskan syarat lain untuk penambahan nilai P3K 2001. Ketentuan lain terkait afirmasi P3K 2001, yang pertama, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Yang kedua, penambahan nilai untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Yang ketiga, penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, adapun cara menghitung afirmasi P3K dalam Permenpan RB 28 tahun 2021 dijelaskan, afirmasi dihitung berdasarkan nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis. Skor untuk peserta disesuaikan dengan persentase yang tercantum dalam aturan. Nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis telah dijelaskan dalam sosialisasi nilai ambang batas pengadaan P3K tahun 2021. Aturan nilai berbeda untuk setiap peserta umum dan penyandang disabilitas sensorik. Nah, ini dia untuk seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Adapun untuk kompetensi teknisnya berisikan 100 butir soal dengan durasi pengerjaannya itu 120 menit dan bobot nilai untuk satu soal yang benar dikalikan 5 dan salah adalah bernilai 0 dan nilai maksimalnya adalah 500. Lalu untuk kompetensi manajerial terdapat 25 butir soal di mana durasi pengerjaannya adalah 40 menit beserta dengan kompetensi sosiokultural, yang mana terdapat tingkatan jawaban benar. Jawaban paling benar yaitu bernilai 4 dan tidak menjawab adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 200. Lalu ada seleksi kompetensi untuk wawancara, yaitu berdurasi 10 menit dengan 10 butir soal. Nah, adapun rentang jawaban benarnya adalah dari 1 sampai 4 dan tidak menjawab bernilai 0 dengan nilai maksimal 40. Nah, jadi total untuk jumlah soal seleksi kompetensi P3K yaitu 195 butir soal dengan waktu pengerjaan 170 menit dan nilai maksimalnya adalah 740. Semoga penjelasan ini bisa menjawab keingintahuan sahabat dunia CPNS. Semoga beruntung di seleksi P3K 2021.